Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua. Siap! Gerak! Berdoa mulai! Selanjutnya dengarkan daftar hadirnya. Niswa, Azelia, Delbi, Fajar Habibullah, Fares, Fajar Nada Nadifa, Firman, Iqbal, Ihsan Al-Fuadi, Ihsan Gusri Ramadan, Kenzi, Fakih, Zelan, Nizam, Mikaela, Monika, Muhammad Airlangga, Muhammad Fajar, Muhammad Randy, Muhammad Zaki, Najimah, Ratu Widya Putri, Selvi, Pania, Zilwa, Wakal Hamdi, Welmi, Zahdan, Zatarini Bilkisti. Oke, berarti ada semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada yang tahu tepuk semangat 2? Mari kita lakukan bersama-sama tepuk semangat 2. 1, 2, 3.
Oke, sebelum kita mulai pelajaran, apakah anak ibu mengingat pelajaran materi kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Kita hari ini belajar tentang IPA. Ada bawa LKS? Ada. Nah, LKS-nya dulu. Kemarin kita telah belajar tentang ada apa saja di bumi kita. Halaman. Ada sudah ketemu? 57. Halaman 6. Nah, materi kita minggu kemarin yaitu tentang ada apa saja di bumi kita. Masih ingat apa materi kita? Masih ingat? Apa yang dibahas minggu kemarin? Tentang Ada apa saja di bumi? nah, bagian dari alat tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan di udara. Kemudian dalam bahasa ilmiah bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Apa? Terus? Oke. Nah, sekarang kita mempelajari tentang mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Halaman 62. Oke, ada yang tahu mengapa bentuk bumi berubah-ubah? Ada yang tahu? Tidak ada. Ada apa? Tahu? Ada yang tahu? Materi kita belajar tentang mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, kita tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui bagaimana bentuk permukaan bumi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui apa itu permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui apa saja perubahan yang terjadi pada bumi beserta contohnya. Oke, kita masuk ke apa itu permukaan bumi? Nah, menurut kamu, apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Tidak? Berdasarkan penelitian, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, yang terisi oleh air, daerah yang kering, daerah yang penuh dengan tanaman, dan ada juga yang gersang. Oke, ada yang ditanyakan di apa itu permukaan bumi? Nah, kemudian mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah? Nah, mengapa? Alam tempat kita tinggal selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sama seperti kita yang selalu mengalami perubahan, betul atau tidak? Betul. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, kita sebagai manusia mengalami perubahan dan pertumbuhan seperti kita kecil menjadi besar, terus pendek menjadi tinggi, rambutnya pendek menjadi panjang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perubahan yang terjadi pada permukaan bumi. Ini bisa terjadi akibat banyak hal, baik yang berkaitan dengan faktor alam ataupun yang berkaitan dan dilakukan oleh manusia. Oke, lanjut. Perubahan apa saja yang terjadi pada bumi itu? Nah, perubahan itu ada 2 hal. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Perubahannya terjadi pada bumi dalam waktu lama. Oke. Yang pertama, perubahan pada bumi dalam
kekurangan lahan persawahan gara-gara akibat perbuatan manusia. Oke, selanjutnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada bumi dalam waktu singkat. Apa itu? Perubahan yang terjadi pada bumi dalam waktu singkat. Misalnya perubahan cuaca. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada bumi dalam waktu singkat. Perubahan yang terjadi pada bumi dalam waktu singkat, misalnya perubahan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Maka info tentang cuaca itu disebut perkiraan cuaca. Pernah mendengar kata-kata mendung belum tentu hujan? Pernah tidak? Nah, begitulah perkiraan cuaca itu. Mendung belum tentu hujan. Jadi cuaca itu tidak bisa ditebak. Kadang tiba-tiba hujan, kadang mau hujan tapi tidak jadi hujan, ya kan? Lanjut. Selanjutnya, perubahan cuaca dipengaruhi oleh angin dan temperatur udara. Contoh terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu adalah ketika kalian akan berangkat sekolah, dari rumah kalian terjadi hujan, sedangkan di dalam perjalanan dan di sekolah tidak hujan. Pernah kamu mengalami seperti itu? Nah, itu dinamakan hujan lokal. Biasanya kita menyebutnya hujan lokal. Oke. Apa itu hujan? Selanjutnya, apa itu hujan? Hujan merupakan salah satu bentuk cuaca. Hujan termasuk ke dalam siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Nah, perpindahan air ke atmosfer. Atmosfer itu apa? Jangan ingat. Nah, materi yang minggu kemarin ingat. Atmosfer itu apa? Apa itu atmosfer? Adalah lapisan gas yang Disebut atmosfer. Apa? Udara. Apa? Iya. Atmosfer. Gas. Apa? Lapisan gas yang Lapisan di bumi. permukaan bumi. Oke. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi. Oke. Selanjutnya, apa tahapan-tahapan siklus air? Sebelum Ibu menayangkan video, apakah ada anak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang telah Ibu jelaskan? Sudah jelas? Yakin? Oke. Nah, sebelum kita menampilkan video, Ibu mau meminta anak-anak Ibu dibagi duduknya per kelompok. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham? Paham siapa saja anggota kelompoknya? 1, ini kelompok 1. Nah, dari sini sampai ke belakang. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Paham? Nah, paham. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 4, perkenalan dengan bumi kita. Topik B, mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah.
muatan pelajaran IPA untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar berikut ini. Liburan kemarin aku pulang kampung dan aku sedih karena sekarang di kampung halamanku tidak ada sawah. Adanya hanya perumahan dan sungai di dekat rumah yang dulunya bersih dan deras, sekarang airnya kotor dan pelan. Menurut kalian, mengapa kondisi alam di kampung halaman Aga berubah menjadi seperti itu? Kita sadari atau tidak, alam tempat kita tinggal selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seperti kita yang selalu bertumbuh dan berubah dari kecil menjadi besar. Dari yang rambutnya pendek lalu menjadi panjang. Dari yang pendek lalu menjadi tinggi. Alam di sekitar kita juga berubah dari waktu ke waktu. Seperti yang diceritakan Aga. Dulu di kampung halamannya banyak sawah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sawah sudah diubah menjadi perumahan. Dulu sungai di kampung halamannya mengalir deras dan airnya jernih. Sekarang airnya dangkal dan keruh. Yang pertama, perubahan permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi tidak selalu tetap dari zaman dahulu hingga di masa depan nantinya. Umumnya, perubahan bentuk permukaan bumi disebabkan peristiwa geologi atau erosi secara terus-menerus. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian merupakan salah satu contoh dari perubahan di permukaan bumi kita yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Perubahan cuaca di bumi. Tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat? Salah satu contohnya perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya, saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Mari kita cari tahu pengertian dari siklus air. Yang kedua, siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Tahapan siklus air. Siklus air terdiri dari beberapa tahapan, antara lain infiltrasi, evaporasi, kondensasi, serta presipitasi. Mari kita pelajari keempat tahap siklus air tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Tahap yang pertama yaitu infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian akan terserap ke dalam tanah dan sebagian lainnya akan mengalir mengisi sungai maupun danau menuju ke laut. Tahap yang kedua, evaporasi. Air di permukaan bumi, yaitu air laut, sungai, danau, dan air lainnya akan mengalami penguapan menjadi uap air karena mendapat panas dari matahari. Tahap yang ketiga, kondensasi. Uap air di atmosfer akan mengalami pengendapan menjadi awan-awan. Angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. Lama-kelamaan, awan akan semakin tebal karena banyak mengandung air dan akan saling bergesekan. Tahap yang keempat, presipitasi. Awan yang sudah terlalu jenuh karena membawa air akhirnya akan menurunkan titik-titik air ke permukaan bumi berupa hujan atau salju. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sudah paham dalam melihat video yang Ibu tayangkan? Berarti kalau sudah paham sekarang kerjakan instruksi yang Ibu berikan tadi.
beserta Didi tadi. Mana tadi tempatnya? Silakan kerja berkelompok. Nah, kerja bersama kelompoknya. Dengarkan.